Halo, kembali lagi di ZNH Review. Di video kali ini aku akan nyipuin Pak Opan. Dia sebagai fotografer pemula. Dia memakai Sony A6000. Dia menggunakan kamera ini untuk fotografi sehari-hari, untuk ngejob, untuk motret model, motret apa lagi Pak? Wedding juga, Wedding, pokoknya buat kerja, buat apa aja. Oke, langsung saja. Kita akan bahas dari bodinya dulu. Kamera ini gimana? Dari segi body gimana Pak? Oke, kalau saya sih pengalaman pribadi bodinya sangat compact ya. Memang saya senang yang agak compact, jadi ketika kita mobile kemana-mana itu akan terasa lebih ringan dan tidak memakan tempat. Simpel itu ya? Ya simpel banget, dan hand gripnya juga lumayan karena ada ininya kan, jadi nggak halus-halus banget nih. Jadi ketika kita pegang, tangan berkeringat pun masih enak gitu. Nggak gampang lepas gitu ya? Nggak gampang lepas karena punya kayak kasar gitu permukaannya, tapi dari bahan karet. Udah berapa lama Pak pakai kamera ini? Saya pakai kamera ini cukup sih 2 tahun ya, udah pakai. Saya hampir pakai seminggu 3-4 kali tetap aku memakai ini kameranya. Oke kok, ini bandel kameranya. Cukup untuk keperluan saya ya, untuk fotografi hobi lah, bukan fotografer. Kalau fotografer kan udah Profesional ke atas. Saya cuma hobi dan profesinya sebagai ya, tapi ya suka fotografer. fotografer dan juga penghobi fotografi, cinta fotografi lah intinya. Dan ya itu tadi buat foto model, foto wedding juga atau pre-wed, aku masih pakai saya ini Sony 6000 nya itu. Terus untuk fokus dari kamera ini gimana Pak? Oh iya, kalau fokusnya ini untuk saya pribadi, untuk ngejar momen sudah sangat cukup. Ya sudah sangat cukup untuk ngejar momen-momen cepat itu. Kalau Cepat memang. buat untuk ketika kita motret dalam keadaan gelap itu gimana? Oh kalau itu Sony memang ini ya, saya ngomong secara umum aja ya, Sony memang lumayan bagus kalau untuk low light. Ya. Begitu juga di Sony A6000 ini, kalau dibanding kamera-kamera dari brand lain yang sekelas ini yang ya? sekelas ini masih Sony Fokusnya unggul, masih oke masih ya? lebih bagus Sony, dan Oke. pencahayaan dari low lightnya juga masih sangat mumpuni. Kalau di mungkin cahaya yang enak, yang terang itu nggak mikir lagi ya fokusnya. Oh kalau dapat lebih cahaya lagi udah otomatis itu. Mungkin semua kamera gitu ya, sama ya. Kalau di cahaya bagus sih mungkin semua kamera tidak akan Sama. ya semua kelihatan sama semua. Mungkin semua. Ya. Cuma pas low lightnya tadi itu bakal kerasa Sony kemampuannya di situ. Terus untuk resolusi yang sering kamu gunain apa Pak? Dari JPEG, apa RAW? Aku sih pakainya JPEG ya. Di sini tuh ada settingannya yang kayak fine gitu loh. Yang berarti JPEG ukuran paling gede itu ya? Itu betul. Itu ukurannya di ininya kalau rasionya ini pakai 16:9 aku. Oh pakai yang wide. Ya, wide itu nanti lebih senangnya kayak gitu. Biar lebar itu kayak HP gini ya. Full. Kayak video juga berarti. Betul, aku moto juga pakai rasio itu. Kenapa seneng pakai JPEG? Enggak. Biasanya kan ada kan orang yang seneng motret pakai RAW gitu. Iya, kalau saya sendiri kan fotonya itu rata-rata untuk posting Instagram ya. Konten Instagram gitu Konten ya. Instagram. Jadi untuk file besar, file RAW itu kan membutuhkan waktu untuk editingnya. Berat juga kalau komputernya nggak mumpuni ya. Lama ya. Akan lama sekali gitu. Jadi kualitas dari JPEG juga kan nggak kalah. Udah sangat bagus untuk. Cuman ngeditnya tinggal dikit gitu ya. Ya. Udah filenya udah hampir matang gitu, kita tinggal editin shadownya diangkat dikit. Kalau memang agak gelap ya tergantung kebutuhan lah itu ya. Tergantung Oke. kondisi juga. Sekarang beralih ke videografi Pak. Oke, boleh. Kalau untuk video gimana kamera ini? Nah kalau Sony itu yang terutama yang 6000 ini kan
dia nggak punya ini Stabilizer. nggak punya Tipis. body, ya nggak punya body stabilizernya, terus juga nggak ada fitur S-lock-nya. Jadi saya itu rata-rata pakainya di creative style-nya ini. Di creative style saya pakai yang netral, kemudian angka-angkanya ini saya 0 minus 3 kan semua, jadi seolah-olah S-lock gitu. Biar itu buat grading kan ya? Iya, nanti kalau gradingnya itu enak, nggak terlalu susah, ya hampir S-lock lah. Ya, gimana caranya memaksimalkan Kamera yang kita punya. Ya, untuk resolusi video yang sering dipakai itu apa? Untuk misalnya buat Instagram atau Facebook gitu, atau untuk kerja? Oh iya, kalau yang saya dari kamera ini aku tetap maksimalin 1080 gitu, tapi nggak 4K kan, karena yang ini bukan bukan 4K, belum 4K ya, 1080 kalau saya pakainya. Berarti masih Full HD ya? Masih Full HD. Itu masih cukup ya untuk Cukup sih, kerja? aku cukup, video-videoku cukup pakai itu. Dan dia setelnya di ini apa namanya, sebentar, ini ada di record settingnya di 50 ini. 50 berarti, saya masih harusnya kan bisa 60, tapi berarti masih pakai PAL ya? iya, ya? enggak pakai ini, aku tetap Berarti masih standar. Berarti pakai settingan PAL terus di 50 fps. Iya, betul, 50 fps. Enggak pakai NTSC. Kalau di NTSC kan dia bisa 30, 60, ya, 120, ya, bisa explore lebih banyak. Tuh. Cuma saya nggak tahu kenapa aku selama ini pakai itu oke aja sih. Nanti kan kalau slow mo yang dramatis itu kita bisa manipulasi di Adobe Premiere lah, ya. Di editingnya. Oke, sekarang untuk pengambilan video di kondisi yang gelap. Untuk di kondisi yang gelap memang kalau cahayanya kurang dia ngeflick, kayak ada flicker gitu, kayak ada apa namanya, ya kayak garis hitam, kayak ya gerak-gerak gitu. Jadi dia kalau untuk video ya yang saya alami itu nggak seperti kemampuannya pas ngambil foto. Jadi kerasa banget flickernya kalau di low light. Itu sebenarnya bisa diakali dengan lighting ya. Enggak, kita kalau pakai lampu biasa itu speednya kita taruh di 100, nanti flickernya hilang. Nah ya, cuman nanti juga disesuaikan dengan kemampuan lensa kita. Itu dia yang jadi kadang masalah itu di kemampuan kalau lensa. Misalnya masih pakai kit, masih ya, gelap itu, ya, masih agak gelap. Tapi kalau pakai bukaan lensa yang gede di f18 atau 14, nah kalau Sigma ya, kalau Sigma yang 16 itu yang 16 mili kan ada yang 18. Sigma 1/4 ya, itu aku belum pernah nyoba sih kalau itu ya. Saya soalnya pakainya yang f4 ke video low light ya. Ngomongin video low lightnya Sony A6000 khususnya, soalnya kita baru bahas A6000 ya. Pokoknya semua di sini itu lagi ngomongin Sony A6000 ya. Jadi kalau saya ngambil video low light pakai Sony A6000 itu memang yang sangat terasa itu flickernya. Jadi karena lensa juga yang saya pakai f-nya agak kecil, jadi yang f4 maksimal, jadi agak susah ya, lebih tricky kalau misalnya kita ngambil video low light itu kita gimana caranya pakai lighting seadanya ya untuk manipulasi. Cuma memang agak susah, saya akui aja agak susah. Cuman teman-teman yang lain itu biasanya mereka pakai lensa yang wide open itu, yang bukannya gede gitu. Yang Sigma 16-14 itu udah bagus banget sih ya gitu. Soalnya kalau yang dibandingin sama pas moto pakai untuk foto itu agak beda sih ya, kemampuan nangkap low light-nya gitu. Oke, sekarang kalau kamera A6000 ini untuk nge-vlog tuh kira-kira gimana? Kalau kamera A6000 buat ngevlog itu agak susah. Karena layarnya nggak flip itu ya. Nah itu yang agak susah tuh, layarnya cuma bisa buka segini, udah maksimal udah segini. Nah saya pun kalau kepepet ngevlog pakai ini tuh aku pakai Gorilla Pod
pegang jauh, agak jauh memang. Apalagi pakai lensa wide juga. Apalagi pakai lensa wide. Itu lensaku aja beratnya udah hampir 1 kilogram. Jadi ya agak pegel juga. Aku jarang sih pakai ngevlog. Tapi yang buat ngevlog ya kayak gitu. Caranya pakai lensa wide. Iya itu. Tapi memang aku sendiri nggak merekomendasikan ini untuk ngevlog. Sangat nggak merekomendasikan karena flipnya ini sih yang jadi masalah itu. Terus ada jack mic Sama ya nggak ada ya? jack mic-nya belum ada kalau di sini. Ya internal, dia masih menggunakan mic internal kamera kalau untuk rekam voice suara gitu. Kadang kalau saya misalnya buat video gitu kayak pas wedding, aku rekam terpisah. Pakai HP ya? Pakai HP. Recorder gitu ya? Ya yang pro sih pakainya recorder itu ya. Ada atau alat tool untuk record itu. Iya pakai bisa pakai. Zoom A1 M1 apa ya bisa itu? Pakai Zoom bisa pakai Rode atau Ya. Sony juga bisa atau Sony kan juga ada. Cuma saya pakainya handphone aja yang simple aja. Iya. Karena cukup di budget. masih itu ya. Apa order yang biasa aja atau enggak? Nanti kalau mau naikkan kastanya ya nanti kita sesuaikan upgrade juga masalahnya. Oke, sekarang ngomongin baterai atau ketahanan dari baterai kamera Sony A6000. Untuk Sony A6000 sendiri, ketahanan untuk kita motret atau untuk kita video itu buat berapa lama? Untuk motret dulu lah. Ya kalau untuk Sony A6000 saya nggak hitungnya per jepretan sih. Kalau Sony itu rata-rata selama wedding dari akad itu saya berapa cuma jam? ya katakan 1 jam lebih. Saya full foto itu masih Kalau 2 jam nyampe nggak? 2 jam nyampe kalau foto aja 2 jam nyampe ya. Kalau Berarti 2 jam nanti kita ganti baterai gitu ya? ganti baterai. Dan kalau video ini agak boros dia. Kalau video itu full video berapa jam kira-kira kalau untuk nggak sampai sejam dia. Kalau pengalaman ganti dia baterai. harus ganti baterai. Kalau full kan pas wedding itu paling 45 menit lah. Aku udah 45 menit pakai terus aku harus ganti baterai lagi. Berarti boros banget ya untuk. Kalau video dia memang agak boros tuh baterainya. Tapi untuk foto oke lah. Oke, Bisa aku 2 jaman ya. Terus aku siapin 2 baterai memang. Dan saya siapin untuk baterai itu siapin charger eksternal dari Sigma. Kingma. Bukan. Dari Kingma itu ada docking charger yang luar. Karena memang Sony itu nggak tahu ya kalau yang seri lain. Kalau yang 6000 itu nggak dikasih, hanya dikasih kabel buat Iya, langsung kabel dicas langsung ke kamera gitu loh. Dari perusahaannya sih kayak gitu, cuma saya sendiri ya ngerasa kurang aman gitu akhirnya. Makanya beli docking charger itu buat apa ngecas baterai di luar gitu ya. Betul. Sama punya lu juga Sony A6400 kayak gitu juga nggak dikasih. Iya, gitu sama aja ya. Nah, kalau Iya. memang di sekilas sih ya hampir sama, nggak beda, cuma beda beberapa fitur di dalamnya yang udah nggak punya. Awalnya di video tadi di A6000 itu belum ada itu ya fitur-fitur apa seperti S-Lock, seperti HLG, SIM gitu. Belum ada. Ini benar-benar masih basic kameranya. Jadi Kamera kita basic banget untuk teman-teman yang masih pemula. Ini udah cukup. Kita masih pemula bisa berakting sebagai orang yang udah expert juga bisa. Yang penting bisa mengakali. Ya kayak tadi kalau misalnya kayak maksimalkan itu ya. Ya gimana caranya memaksimalkan kamera yang ada itu bisa lah, masih bisa banyak diakali. Kayak tadi nge-record ya kan nggak ada built-in mic ininya buat colokannya eksternalnya. Jadi itu ya kalau terutama pas akad itu kita record pakai handphone aja dikasih di saku atau di mana aja Bang? Ya, dekat pengeras yang kalau saya malah titip ke itu operator soundnya itu titip, Mas tolong direkami gitu aja, masih bisa. Nah seharusnya memang kan di atas ini tuh ada khusus sebenarnya ada mikrofon eksternal ya buat Sony ini, tapi saya udah beberapa kali lihat review tuh efeknya nggak terlalu. Ada yang keluar ngaruh banget gitu. Nggak ngaruh banget. Bedanya nggak sama mic internalnya nggak terlalu signifikan lah. Ada 2, Sony tuh kayaknya keluar 2 jenis yang colokannya. Satunya tapi mahal banget, harganya 8 jutaan.
ini lebih mahal dari bodinya, mendingan aku nggak usah beli. Oke lah. Terus sekarang kan udah lama banget ya pakai Ya. Sony ini A60 ini. Terus bisa ngomongin ini nggak, kekurangan atau kelebihan misalnya dari fotonya dulu. Misal kelebihannya apa? Kelebihan kalau kita motret pakai Sony A6000. Kalau kelebihan motret pakai Sony A6000 itu yang pertama ya dari hasilnya nih. Dari hasilnya aja. Hasilnya saya belum pernah pakai kamera lain ya, soalnya hasilnya aku lihatnya bagus kan. Kalau saya editing pakai Photoshop itu detailnya dapat semua. Ya. Jadi kita bisa mengolah gambar itu sangat dalam karena sangat luas juga, karena detail-detail colornya, detail objek itu kita bisa lihat dengan jelas. Masih oke ya. Masih itulah acceptable lah. Oke, terus kalau kekurangan dari fotonya sendiri, kalau A6000 tuh nggak bisa matiin shutter itunya, nggak ada, dia nggak ada fitur ini. matiin misalnya suara jepretannya itu ya? Nggak bisa, nggak ada. Atau mungkin saya nggak tahu ya, tapi kayaknya memang nggak ada. Aku udah oprek semua itu. Nggak. Kalau ini kekurangan dari hasil fotonya, misalnya terlalu gelap atau terlalu terang. Nah, kalau kekurangannya Sony ini yang saya lihat, kalau lihat hasilnya langsung di kamera, itu nggak se-epic kalau kita udah pindahin ke komputer atau berarti screen dari kameranya kayaknya begitu. Kurang akurat gitu apa gimana? Kalau masalah kurang akurat, saya tuh nggak tahu, mungkin karakternya aja, kita bisa bilang karakternya kayak gitu. Soalnya saya sendiri kayak gitu, kalau lihat langsung di situ kok ada yang kurang ini, kayak kurang jreng gitu, tapi kurang warnanya kurang muncul gitu ya. Kalau banding dengan brand lain kan kita lihat di layarnya juga sama itu. Ya bisa pede, wah ini. Kalau Sony itu saya lebih senangnya ketika saya udah pindahin ke komputer atau ke handphone. Itu warnanya muncul semua. Iya, muncul semua. Yang kita inginkan. Iya, atau gimana? bahkan bisa lebih gitu. Jadi di luar ekspektasi ya, kayak kejutan terus. Oh, ternyata ini bagus banget gitu. Gitu. Sekarang ngomongin videonya. Keunggulan video dari kamera Sony A60 itu apa? Selama pakai aja. Selama pakai aja saya nggak pernah bermasalah ya, standar sih. Tadi ya masalah frame rate-nya itu sebenarnya sampai berapa? 10 20 Full HD lah. Iya, tapi saya nggak pernah pakai itu malahan. Saya main 50 main di 50 fps terus standar aja. Jadi settingannya masih di PAL. Ya. Nggak NTSC ya. Terus kekurangannya apa buat video? Kalau kekurangannya buat video ya ini nih. Kalau kekurangan buat video dia panasnya cepet panas. Kalau siang hari itu saya buat video klip misalnya di siang hari itu aku ngakalin baterainya di tutupannya ini dibuka sama layarnya ditarik ke belakang, jadi posisinya kayak gini, jadi memang harus hati-hati. Itu sih mengangkat sedikit, paling lama 5 menit ini kalau ngambil pada siang harinya. Pernah ngambil video jam 3 itu pas jemur di bawah matahari nih, jadi tapi bahaya juga ya kayak dibuka kayak gini ya. Nah itu makanya aku pakai tripod dan itu di outdoor ya, padahal angin terbuka tapi dia masih panas, tapi 5 menit dia udah untungnya dia itu ketika mati dia udah auto save. Oh, berarti data tetap aman. Nah, data tetap aman. Awalnya aku wah ini hilang, ternyata enggak. Ketika udah capek-capek. Iya, dia udah dan dia langsung off sendiri. Off sendiri. Nah, kita nggak usah maksain, biasanya saya udah matiin, terus langsung baterainya keluarin. Dan itu pasti baterainya panas banget. Nah, kalau biar kamera tetap aman gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya dia dipakai untuk video di tempat yang katakanlah malam hari atau dalam ruangan, itu bertahan kok, bisa sampai steady kayak gitu sampai 15 menit, 20 menit itu dia masih kuat. Masih kuat. Yeah. Masih ngangkat. Saya itu pernah buat di gunung pakai ini. Oh, keadaannya berarti adem itu ya di gunung ya? Iya. Di gunung kan dingin ya, di daerah Gunung Progo sana, dan itu saya buat itu itu siang hari juga? Itu sore sih, sore. Memang kondisinya nggak ada matahari sih waktu itu di gunung. Posisinya dingin, cuaca agak ya adem gitu. Itu 30 menit. 30 menit Dan saya matiin terus. Saya hidup record terus.
Dan saya yang matiin ini ya, saya yang matiin kameranya, nggak mati sendiri gitu loh, nggak karena overheat. Karena memang pas saya naruh di tripod itu, kayak ini saya buka aja gini. Biar emang Ya. adem gitu ya. Ya gitu. Kita lagi pasang tenda gitu di gunung, ini saya on kan gitu. Dan ya itu hasilnya bagus, mantep. Masih oke lah. Oke ya. Oke, mungkin cukup sekian tanya-tanya tentang Sony A6000-nya dari Pak Opan. Terus setelah ini akan saya tayangin hasil jepretan menggunakan Sony A6000 sama sedikit video menggunakan kamera ini. Ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, thank you. Semoga Terima kasih bermanfaat sudah ya. menonton. Oke. Dan Bye bye.